Bab 346, seorang prajurit tidak pernah bosan dengan penipuan, halaman setengah. Saat dia berbicara, wajahnya penuh kebanggaan, sambil menginjak wajah Lou Kai, dia melirik ke arah He Jinqi dan yang lainnya di bawah ring. Wajah He Jinqi pucat, dan rasanya Morita tidak hanya menginjak wajah Lou Kai, tapi juga wajahnya. Faktanya, semua orang yang hadir merasakan hal yang sama, ketika pencaksilat nasional negaranya bersaing dengan pencaksilat nasional negara lain, akibatnya adalah kekalahan telak. Bagaimana? Apakah kamu yakin kamu kalah sekarang? Tezuka dari belakang berkata dengan bangga, mungkin seni bela diri Tiongkokmu terkenal secara internasional, tapi dibandingkan dengan seni bela diri negara kita, itu sebenarnya hanya kungfu kucing berkaki tiga. Kentut, hati He Jinqi tiba-tiba terangsang, dan dia berbalik dan menunjuk ke arah Tezuka dan berkata dengan dingin, aku akan melawanmu. Oh, Tezuka mengangkat alisnya dan senyuman muncul di wajahnya He Jinqi dengan penuh minat. Jinqi, ekspresi Wan Xiaofeng berubah, dan dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan membujuknya, Jinqi, jangan bertindak karena kesetiaan. Ya, Jinqi, juga bergegas dan memindahkannya ke samping. Dia menarik dan membujuk dengan suara rendah, kamu baru saja melihat keterampilan kurcaci kecil di atas. Orang-orang ini bukan orang biasa. Mereka pasti datang ke sini dengan sengaja untuk menimbulkan masalah. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Siapa bilang aku tidak bisa mengalahkannya? Paman keduaku memberiku bimbingan khusus ketika dia kembali. Kata He Jinqi agak tidak yakin. Memang benar, pada hari-hari ketika He Zizen kembali, dia meluangkan waktu untuk memberinya bimbingan, membantunya memperbaiki banyak kesalahan dalam gerakannya, dan mengajarinya beberapa gerakan praktis selama periode ini dan akan mempraktikkannya sendiri kapanpun dia tidak melakukan apa-apa. 1 atau 2 jam, jadi dia telah membuat banyak kemajuan, itulah sebabnya dia begitu percaya diri. Sayangnya kemampuannya tidak sehebat paman keduanya. Kalau tidak, dia tidak akan takut sama sekali jika satu orang memilih mereka bertiga. Bagaimanapun, lebih baik berhati-hati. Kali ini kita akan menderita kerugian bodoh. Wan Xiaofeng dengan hati-hati membujuk. Sialan kamu, apakah menurutmu dia baru saja datang ke sasana tinju kita? He Jinqi tampak dingin dan berkata dengan marah, mereka jelas-jelas datang untuk tanda seni bela diri Tiongkok kita. Tertulis dengan jelas di atasnya. Jika tanda itu dihancurkan kali ini, itu bukan hanya tanda Aula Kenwu mereka, tetapi juga tanda Guowu. Tetapi bagaimana jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka? Wan Xiaofeng berkata dengan cemas. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? He Jinqi tampak tegas, dan ekspresi tegas di wajahnya sangat mirip dengan paman keduanya yang menolak mengaku kalah. Jika ada seseorang di antara generasi muda keluarga He yang dapat mewarisi roh berdarah lelaki tua keluarga He, He Qingwu, mungkin itu dia. Inilah sebabnya He Qingwu lebih memilih He Jinqi setelah kematian He Jinrong. Hei, kamu mau bertarung atau tidak? Tezuka berkata dengan santai saat ini, nak, biar ku beritahu, sebenarnya tidak masalah apakah kamu bertarung atau tidak. Seni bela diri Tiongkokmu hanyalah bantal bersulam. Itu saja, tidak berharga dan tidak berguna. Mereka tidak sekuat negara kita. Karate yang kuat dan judo yang lembut tapi kuat sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ya, Jinqi, saya menyarankan Anda untuk tidak bertarung dengan mereka. Dengan keduanya bergerak, kamu bukan tandingan mereka. Zhang Yitang juga berkata, manfaatkan kesempatan ini untuk mencibir He Jinqi. Zhang Yitang, kamu berasal dari negara mana? He Jinqi berbalik dan menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan tegas, sekarang aku bertanya-tanya apakah nenek moyangmu dari keluarga Zhang berasal dari negara Jepang. Aku benar-benar perlu bertanya pada pamanku, untuk merenungkannya, selidiki detail keluarga Zhang Anda. Jangan kasar, nenek moyang kami dari keluarga Zhang adalah orang Tionghoa yang serius. Wajah Zhang Yitang langsung pucat, label He Jinqi terlalu kuat. Sebagian besar anggota keluarga mereka adalah pegawai negara. Benarkah? Karena kamu orang Cina, mengapa kamu berbicara mewakili orang Jepang? He Jinqi mencibir, kenapa, kamu ingin menjadi pengkhianat? He Jinqi, jangan bicara omong kosong. Aku,
Zhang Yitang, sangat patriotik. Ya, mata Zhang Yitang membelalak dan dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, saya mengatakan ini dengan niat baik, karena saya takut Anda akan mempermalukan negara kami. Berjalan menuju ring. Pada saat yang sama, dia kembali ke Tezuka dan berkata, ayo, kamulah yang saya tantang hari ini. Dia tahu bahwa orang China bisa kalah di atas ring, tapi kita tidak bisa kehilangan momentum. Selain itu, dia sangat yakin dengan trik yang diajarkan paman keduanya. Jika digunakan dengan benar, trik tersebut dapat memberikan efek ajaib dalam membuat perbedaan besar. Jadi meskipun kekuatan Tezuka benar-benar melebihi dirinya, dia tetap berani mencobanya. Oke, kamu punya keberanian. Tezuka menyipitkan matanya, lalu mengambil jaketnya dan melemparkannya ke Takahashi, mengencangkan ikat pinggangnya, dan berjalan menuju ring dengan langkah mantap. Jinki, Wan Xiaofeng memanggil He Jinki dengan cemas, tapi He Jinki mengabaikannya sama sekali. Tidak apa-apa, mungkin Jinki bisa mengalahkannya. Meskipun Li Qianhao mengatakan ini, Jinki berkeringat di dalam hatinya. Meskipun mereka tidak yakin dengan He Jinki, mereka sudah lama mengenalinya sebagai bos mereka. Mereka tidak ingin bos mereka kalah, dan kali ini bos mereka mewakili sasana tinju mereka dan Tiongkok. Yang lain berkumpul di sekitar ring lagi, memandang He Jinki dengan sedikit rasa hormat, seolah-olah mereka tidak lagi menganggapnya sebagai anak hilang seperti sebelumnya. Tubuhmu terlalu lemah, bagaimana kalau aku memberimu beberapa gerakan dulu? Tezuka melirik ke arah He Jinki dan berkata dengan agak mengejek. Tidak, bahkan jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, masih ada pertanyaan apakah kamu bisa mengalahkanku. He Jinki mendengus dingin, wajahnya menjadi dingin, dan dia bahkan tidak perlu melakukan pemanasan dan meninjunya dengan rapi ke arah Tezuka. Trik kecil. Tezuka mencibir dalam hatinya, tiba-tiba membalikkan tubuhnya ke satu sisi, dan bersembunyi, sekaligus meninju He Jinki dengan keras. Namun yang mengejutkannya adalah tubuh He Jinki tidak keluar karena kelembaman pukulan tadi, tapi malah tiba-tiba dia berhenti, berbalik dan memukul dadanya dengan sikunya. Ekspresi Tezuka tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru menarik kembali tinju yang telah dia keluarkan, dan buru-buru meletakkannya di depan dadanya untuk memblokirnya, dan dengan paksa menangkap siku He Jinki. Tapi yang membuatnya semakin tidak terduga adalah He Jinki tidak berhenti, tapi malah memanfaatkan situasi tersebut, dia mendorong ke depan dengan bahunya. Tezuka kehilangan pijakannya dan terkena kekuatan besar dan mundur 2 langkah. Oke. Terdengar sorakan dari penonton. He Jinki sendiri merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa jurus yang diajarkan oleh paman keduanya begitu mudah digunakan. Dan menggunakan kekuatannya untuk meluncurkan combo, dia benar-benar dapat mencapai hasil yang tidak terduga. He Jinki tidak ragu-ragu sama sekali, dan sekali lagi melancarkan serangan untuk menyerang Tezuka. Namun, Tezuka telah menstabilkan posisinya saat ini, dan dengan tenang mengikuti gerakan He Jinki, dan bahkan secara bertahap dia berada di atas angin. Semua orang di bawah menjadi gugup lagi, dan mereka tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka karena takut mempengaruhi kinerja He Jinki. Bab 346, seorang prajurit tidak pernah bosan dengan penipuan, halaman 2/2. Setelah beberapa ronde, Tezuka menemukan bahwa selain beberapa gerakan pertama, He Jinki tidak memiliki kemampuan menyerang yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Sangat ganas. Kekuatan fisik He Jinki telah banyak terkuras saat ini, dia sedikit lelah untuk mengatasinya, dan gerakannya sedikit lambat. Dia mengertakkan gigi, mengetahui bahwa dia pasti akan kalah jika terus seperti ini. Mengingat langkah berbahaya dalam merekrut tentara yang diajarkan paman keduanya, dia segera mengertakkan gigi dan melihat peluang tidak menghindar sama sekali, dan dadanya terasa sesak. Setelah menahan, dia menerima pukulan itu dengan kuat, tapi di saat yang sama, dia meninju tenggorokan Tezuka dengan keras. Ekspresi Tezuka tiba-tiba berubah, dia jelas tidak menyangka He Jinki akan memilih pukulan fatal seperti itu. Dia tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terkena pukulan He Jinki di tenggorokan. Oh! Tezuka menjerit singkat, menutupi punggungnya dengan tangan, dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Oke, kerumunan sekali lagi bersorak nyaring. Wajah banyak orang memerah,
mereka sangat bersemangat, dan mereka terus mengepalkan tangan. Saya harus mengatakan, pukulan He Jinki sangat menyegarkan. Namun, He Jinki juga memukul dadanya dengan pukulan Tezuka. Dia menginjak tanah dan mundur 2 langkah, dia menutupi dadanya dengan satu tangan, menendang kakinya, dan sekali lagi melakukan gerakan untuk bergegas menuju Tezuka. Namun saat ini Tezuka tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arahnya dan membuat isyarat penolakan. Baru kemudian He Jinki berhenti, mengira Tezuka sudah menyerah, dan berkata dengan wajah pucat, "Kenapa, sekarang kamu menyerah?" Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, Tezuka yang tergeletak di tanah tiba-tiba melompat ke depan dan meraihnya dengan kedua tangannya. Pergelangan kaki He Jinki tiba-tiba terpelintir, dan He Jinki terlempar ke tanah dengan suara pop. Pada saat yang sama, dia mendorong kakinya ke tanah, membalikkan tubuhnya, dan segera menjepit kakinya di paha He Jinki, dan memperbaikinya dengan kuat. Dia memegang kaki He Jinki dengan kedua tangan dan mengerahkan kekuatan. Dengan memutar, terdengar suara klik yang tajam, dan pergelangan kaki He Jinki patah. He Jinki segera menjerit nyaring, urat-urat muncul di dahinya, dan keringat bercucuran seperti hujan. "Aku akan menidurimu." Semua penonton tiba-tiba menjadi marah. Mereka benar-benar marah dengan metode Tezuka yang tidak tahu malu. Baga, Morita dan Takahashi segera bergegas maju, meninju dan menendang semua orang, dan segera membubarkan massa. "Kamu terlalu ceroboh." Tezuka berdiri dan mengangkat ikat pinggangnya, menyentuh tenggorokannya yang masih sakit, menatap He Jinki yang berguling-guling kesakitan dengan betisnya di tanah. "Aku baru saja mengulurkan tanganku padamu, tapi aku tidak memberitahumu bahwa aku sudah menyerah, jadi kamu tidak bisa menyalahkan siapapun." Dalam bahasa Mandarinmu, ini disebut, perang tidak pernah melelahkan dengan tipu daya. Petik 2. "Aku berbohong kepada nenekmu." Tiba-tiba berteriak, di luar dugaan. Pria Jepang ini begitu tidak tahu malu, namun tak lama kemudian ia mendapat pukulan dari Morita. Melihat situasi ini, Li Qianhao menjadi pucat karena ketakutan, memutar matanya, dan berlari keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aula kebangkitan. Dia tahu bahwa dalam kasus ini, dia harus pergi ke Lin Yu dan He Jinki, saudara kedua yang maha kuasa. "Bibi, ambilkan obatmu dan ingatlah untuk meminumnya tepat waktu." Setelah Lin Yu menyuruh pasien pergi sambil tersenyum, ponselnya tiba-tiba berdering. "Hei, Tuan He, maaf mengganggu Anda. Itulah yang terjadi. Adikku sepertinya sedikit tidak nyaman akhir-akhir ini. Apakah menurut Anda itu karena sudah terlalu lama sejak akupuntur terakhir Anda?" Li Qianjue berkata sedikit malu. Dia sudah mengetahui tentang akupuntur Lin Yu untuk memperpanjang umur adiknya. Meskipun nyawa adiknya terselamatkan, itu merupakan kerugian besar bagi Lin Yu. "Oke, kalau begitu aku akan pergi sekarang." Lin Yu sudah mendengar arti kata-katanya dan mengangguk setuju. Kebetulan dia bisa menggunakan Li Qianying untuk menguji seberapa kuat kekuatan spiritualnya. Kemudian dia mengambil kotak jarum, menyapa Dou Xinyi, dan bergegas ke grup Li. Tidak lama setelah dia pergi, Li Qianhao bergegas. Begitu dia memasuki pintu, dia berteriak dengan panik, "Saudara He, Saudara He. Suami kami tidak ada di sini." "Dia? Di mana kakak He?" Li Qianhao berkata dengan terengah-engah. "Dia sedang dalam kunjungan medis." Li Zenseng mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa? Apakah kamu ada hubungannya dengan dia? Kemana dia pergi?" Bab 347, Bisakah Tubuh Mengatasi Makanan? Saat ini, Lin Yu telah tiba di grup Li. Karena Li Qianjue memberitahunya bahwa Li Qianying adalah anggota grup Li, dia langsung bergegas. Sebagai salah satu grup terbesar di Beijing, markas besar grup Li sangat megah. Bangunan bercermin menjulang tinggi ke awan dan megah. Penjaga keamanan di pintu bersikap sopan begitu wanita yang bertanya di meja depan mendengarnya nama Lin Yu, dia segera merawatnya secara pribadi. Dia naik lift ke kantor manajer umum di lantai 38. "Ups, Tuan He, maaf, jaraknya sangat jauh, tetapi Anda harus melakukan perjalanan." Li Qianjue melihat Lin Yu dan segera mendatanginya sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, seharusnya begitu."
Lin Yu melambaikan tangannya sambil tersenyum dan menemukan bahwa pemandangan di kantor Li Qianjue memang bagus. Di luar jendela besar dari lantai ke langit-langit, langit biru dan awan putih dapat terlihat, dan separuh ibu kota terlihat, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Silakan duduk, Qianying akan segera datang. Li Qianjue buru-buru meminta Lin Yu untuk duduk, lalu meminta sekretarisnya membuatkan 2 cangkir kopi. Tuan He, Li Qianying cukup terkejut saat dia melihat Lin Yu ketika dia memasuki pintu. Jelas dia tidak menyangka Lin Yu akan datang, dan Li Qianjue tidak memberitahukannya sebelumnya. Saya melihat dia mengenakan pakaian profesional hari ini, kemeja putih dan rok hitam, dengan sepasang stoking sutra melilit kedua kakinya yang ramping dan proporsional, dan sepasang sepatu hak tinggi runcing di kakinya, yang sangat modis. Kenapa kamu ada di sini? Li Qianying sangat bersemangat saat melihat Lin Yu, dan mau tidak mau duduk di sebelah Lin Yu. Qianying, kamu sudah dewasa, jaga sikapmu. Li Qianjue mengerutkan kening dan dengan lembut memarahi adik perempuannya. Saudara Li, di manakah tempat yang tepat bagi saya untuk memberikan akupuntur pada Nona Li? Lin Yu bertanya pada Li Qianjue sambil tersenyum. Oh, ada tempat tidur di ruang tunggu di dalam. Masuklah ke dalam, Li Qianjue berkata dengan tergesa-gesa, tidak apa-apa, aku akan menjagamu dari luar. Tidak ada yang akan masuk. Berpikir bahwa saudara perempuannya akan bertemu Lin Yu dalam keadaan telanjang sebentar lagi, mau tak mau dia merasa sedikit aneh. Bagaimana bisa seorang saudara laki-laki begitu bersemangat untuk mendorong saudara perempuannya kepada orang asing? Apakah kamu akan menjalani akupuntur lagi? Li Qianying hanya bisa melirik Lin Yu dengan sedikit khawatir, dan berkata dengan lembut, Tuan He, bisakah tubuhmu mengatasinya? Petik 2. Yang sedang minum kopi di sampingnya, mau tidak mau menyesapnya. Kopinya muncrat, dia mengangkat alisnya, dan menatap adiknya tanpa daya. Dia mengucapkan sepatah kata yang memprihatinkan, tapi kedengarannya sangat aneh. Itu oke, tubuhku bisa mengatasinya. Lin Yu mengerti maksud Li Qianying dan mengangguk setuju sambil tersenyum. Saudaraku, ada apa denganmu? Li Qianying menatap kakaknya dengan bingung. Oh, tidak apa-apa. Aku tersedak. Anak baik, masuklah bersama Tuan He dan aku akan membukakan pintu untukmu. Li Qianjue buru-buru melambaikan tangannya. Lin Yu kemudian mengambil kotak jarum dan mengikuti Li Qianying ke ruang tunggu di dalam. Ada tempat tidur Simons yang sangat empuk di ruang tunggu. Setelah masuk, Li Qianying segera berbaring di tempat tidur. Dia menghela nafas dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa bekerja di perusahaan akan begitu melelahkan. Petik 2. Pertahankan saja. Lin Yu tersenyum, jantungnya berdebar kencang ketika dia melihat tatapan menggoda berbaring di tempat tidur dengan pakaian profesional. Kalau begitu aku akan melepas pakaianku. Li Qianying berdiri dan melepas sepatunya terlebih dahulu, lalu melepas rok pendeknya. Kemudian dia dengan lembut mengambil stoking itu dengan tangannya dan perlahan melepasnya. Pahanya yang indah begitu putih sehingga menyilaukan. Bahkan Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya sedikitpun. Saya yakin pria manapun tidak akan tahan terhadap wanita yang melepas stokingnya, apalagi kecantikan yang sangat anggun seperti Li Qianying. Karena setiap gerakan yang dilakukannya seolah memiliki rasa kecantikan yang mendebarkan. Tunggu, apa yang terjadi dengan kakimu? Lin Yu bertanya dengan lembut ketika dia menyadari bahwa Li Qianying tanpa sadar mencubit kakinya setelah melepas stokingnya. Oh, aku terlalu banyak berjalan, aku sedikit lelah, kata Li Qianying. Biarkan aku meremasnya untukmu. Lin Yu tersenyum, lalu berjalan ke tempat tidur dan duduk, dengan lembut meraih kaki Li Qianying dan meremasnya dengan lembut. Tekniknya sangat unik, dan kekuatannya sedang. Karena energi spiritual di tangannya, Li Qianying merasakan kesejukan yang menyegarkan di kakinya, dan rasa lelah yang membara segera hilang. Wajah Li Qianying tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah, dan dia menatap Lin Yu dengan mata berbinar, kelembutan yang tak terlukiskan. Lin Yu dengan lembut meremas kakinya yang lemah dan tanpa tulang, merasakan sentuhan lembut. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah putih lembut pahanya dari waktu ke waktu, dan mau tidak mau merasakan pesona yang harus kukatakan,
mencubit kaki keindahan seperti itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Meskipun Li Qianying bertemu dengannya secara jujur terakhir kali, dia belum pernah melakukan kontak dekat dengan Li Qianying, dan dia bahkan berpegangan tangan dengannya. Setelah Lin Yu selesai meremas kakinya, Li Qianying merasa lebih kuat. Dia perlahan melepas pakaiannya dan membaringkan tubuhnya yang cantik dan sempurna di tempat tidur. Meskipun ini kedua kalinya dia melihat tubuh Li Qianying, Lin Yu masih sama seperti terakhir kali, wajahnya kemerahan dan dia terlihat sedikit malu. Setelah beberapa suntikan, pikirannya menjadi tenang, dan dia terkejut menemukan bahwa kali ini dia menggunakan kilat needles jauh lebih mudah dan bebas daripada sebelumnya, seolah-olah ada aliran kekuatan yang stabil di tubuhnya. Mau tak mau dia merasa sedikit terkejut, mengetahui bahwa itulah alasan peningkatan kekuatan spiritualnya. Saudaraku, saudaraku, pada saat ini, pintu kantor Li Qianjue tiba-tiba terbuka. Li Qianhao bergegas masuk dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah Tuan He ada di sini? Dia mengetahui dari Li Zhensheng bahwa Lin Yu ada di sini dengan tidak sabar. Mengapa kamu ada di sini? Li Qianjue tidak terlalu menyukai adik laki-laki ini dan sedikit mengernyit saat melihatnya. Saya datang menemui Tuan He karena ada urusan mendesak dengannya. Li Qianhao berkata buru-buru. Tuan He ada di dalam membantu adikmu dengan akupuntur, tolong kecilkan suaramu. Li Qianjue memelototinya dengan tajam, jika ada yang harus kamu lakukan, duduklah di sini dan tunggu dia. Dengan takut-takut, dia berjalan ke sofa di dekatnya dan duduk. Pada saat yang sama, dia memegang ponselnya di tangannya dan mengirim pesan ke Wan Xiaofeng untuk mengetahui situasi di sasana tinju. Untungnya, Wan Xiaofeng menyuruhnya untuk tidak khawatir, He Jinqi sudah dikirim ke rumah sakit. Setelah akupuntur selesai, Lin Yu keluar dari kamar kecil. Li Qianhao buru-buru bergegas ke depan dan berkata dengan mendesak, Saudara He, ini buruk, kaki Jinqi terpelintir. Petik 2. Dia meraih lengannya, dan berkata dengan mendesak, apakah kamu baik-baik saja ketika aku pergi sekarang? Li Qianhao merasakan sakit di wajahnya ketika dia meraihnya, dan buru-buru menceritakan kepadanya kisah umum tentang apa yang terjadi. Jepang. Wajah Lin Yu dipenuhi dengan rasa dingin, otot-otot di wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Meski He Jinqi belum tentu merupakan sepupu He Jiarong, namun dalam hati Lin Yu, ia sudah lama menganggap adik kecil yang selalu membelanya ini sebagai saudara kandungnya. Sekarang saudaranya terluka dengan cara yang begitu keji, bagaimana mungkin dia bisa menelan nafas ini? Di mana Jinqi sekarang? Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Feng bilang dia telah dikirim ke rumah sakit umum daerah militer. Saudara Li, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Setelah Lin Yu selesai berbicara, dia segera berjalan keluar tanpa menunggu jawaban Li Qianjue. Tuan He, jangan khawatir, perhatikan keselamatan. Li Qianjue dari belakang berteriak kepadanya dengan agak gelisah. Setelah meninggalkan grup Li, Lin Yu mengambil mobil dan bergegas ke rumah sakit umum daerah militer bersama Li Qianhao. Lin Yu dan Li Qianhao pergi ke ruang gawat darurat. Sebelum mereka sempat bertanya kepada perawat, mereka melihat He Ziheng dan istrinya sudah menjaga pintu ruang gawat darurat. He Ziheng tampak pucat dan mondar-mandir dengan wajah muram istri sedang duduk di kursi. Menangis sepanjang waktu. Oke, berhentilah menangis, kamu sangat menggangguku. He Ziheng memarahinya dengan tidak sabar. Pada saat ini, seorang asisten dokter tiba-tiba keluar dari ruang gawat darurat dan berteriak kepada perawat untuk mengambil kain kasa. Dokter, bagaimana kabar anakku? He Ziheng meraih perawat dokter dan bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, Departemen Bedah Ortopedi rumah sakit kami adalah yang terbaik di negeri ini. Tuan dia pasti akan baik-baik saja, tapi, asisten dokter ragu-ragu, tetapi apakah dia bisa berjalan lagi tergantung pada pemulihan spesifiknya. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa anakku mungkin tidak akan bisa berdiri? Tubuh He Ziheng tiba-tiba bergetar, dan matanya menjadi gelap. Tubuh Lin Yu tiba-tiba membeku dan dia menarik napas dalam-dalam. Karena dokter mengatakan bahwa dia tidak dapat berdiri, sepertinya itu adalah patah tulang.
Ini menunjukkan betapa kejamnya orang-orang Jepang ini. Dia tidak berbalik dan berkata dengan dingin kepada Li Qianhao, pergi dan bantu saya memeriksa orang-orang Jepang itu sekarang. Saya ingin semua informasi mereka masuk hari ini. Bab 348. Apakah kamu berani menghancurkan aula seni bela diri mereka bersamaku? Halaman setengah. Ah! Li Qianhao terkejut sesaat, lalu segera mengangguk dan berkata berulang kali, oke, aku akan segera pergi. Setelah itu, dia berbalik dan lari. Lin Yu baru saja hendak berjalan menuju He Ziheng ketika dia tiba-tiba menemukan sekelompok orang bergegas berjalan di sampingnya. Itu adalah He Ziqin dan putra serta putrinya. Di belakang mereka ada beberapa pengawal berbaju hitam. Saudaraku, kamu di sini. Mata He Ziheng berbinar ketika dia melihat He Ziqin, dan dia sepertinya melihat secercah harapan, tetapi wajahnya masih memiliki ekspresi pahit yang kuat, jelas dia belum pulih dari pukulan tadi. Bagaimana situasinya? He Ziqin melihat ke lampu merah di atas ruang gawat darurat dengan tangan di belakang punggung dan bertanya dengan wajah tegas. Tidak baik. Dokter mengatakan bahwa Jin Qi mungkin tidak akan mampu berdiri selama sisa hidupnya. He Ziheng menundukkan kepalanya, tenggorokannya seperti tersumbat oleh sesuatu, dan dia tidak dapat berbicara lagi. Meskipun dia biasanya memukuli dan menegur anak yang tidak kompeten ini, di dalam hatinya dia menyayangi anak yang berharga ini. Sekarang dia tahu bahwa putranya telah berakhir seperti ini, dia hanya merasa hatinya seperti tertusuk pisau, dan dia tidak bisa menunggu untuk menanggung rasa sakit ini untuk putranya. Saudaraku, kamu harus membuat keputusan untuk kami. Saat ini, Ibu He Jin Qi bergegas mendekat dan menangis. Tarik dia pergi. He Ziqin melirik adik-adiknya dengan cemberut. Minggir. He Ziheng segera menarik istrinya pergi dan memintanya duduk di samping. He Ziqin kemudian berkata dengan suara yang dalam, Ziheng, apa yang sudah kukatakan padamu sebelumnya? Aku selalu memintamu untuk mendisiplinkannya dengan baik dan membuatnya tidak terlalu merepotkan, tapi kamu menolak untuk mendengarkan. Bolehkah? Kakimu patah, kamu benar-benar patut disalahkan. Anehnya, He Ziqin tidak hanya tidak menghiburnya, tetapi juga memarahi He Ziheng. Ya, paman ketiga, Jin Qi sudah sangat tua, dan kamu masih membiarkan dia bergaul dengan beberapa gangster sepanjang hari. Kamu seharusnya mengira dia akan berakhir seperti ini cepat atau lambat, kata suam-suam kuku. Kakak, kamu bertindak terlalu jauh. He Jinyu mengerutkan kening dan memanggil adiknya, lalu berbalik dan berkata kepada He Ziheng, tapi kamu juga, paman ketiga. Kakakku sudah sangat tua, bagaimana bisa kamu? Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Sekolah seni bela diri, apakah ada masa depan untuk membuka sekolah seni bela diri? Sesuatu akhirnya terjadi, kan? Mendengar kata-kata dingin dari semua orang, wajah He Ziheng cemberut, wajahnya membiru dan putih, dan dia sedikit terkejut. Yang jelas-jelas adalah kerabat keluarganya sendiri yang dipukuli. Tanpa diduga, kakak laki-laki tertua saya dan keluarganya tidak mengucapkan kata-kata penghiburan, malah mereka hanya melontarkan komentar sinis seperti itu. Jin Qi tidak seperti yang kamu katakan. Dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Pada saat ini, Wan Xiaofeng, yang sedang meringkuk dalam bayang-bayang koridor, tiba-tiba mengumpulkan keberanian untuk berdiri dan berdebat demi He Jin Qi. Paman He, sasana tinju kami dibuka hari ini, tetapi beberapa orang Jepang dari sasana tinju sebelah pergi ke sasana tinju kami untuk menantang kami dan menghina seni bela diri Tiongkok kami. Jin Qi tidak bisa marah, jadi dia menerima tantangan itu dan mulai bertengkar dengan mereka. Sebenarnya, kataku, dia juga ingin memenangkan kejayaan bagi negara. Wan Xiaofeng menoleh ke He Ziheng dan menjelaskan dengan hati-hati. Sejujurnya, semua orang di sasana tinju termasuk dia saat itu tergerak oleh semangat He Jin Qi, dan jika bukan karena trik kotor Tezuka, Jin Qi pasti menang. Memenangkan kejayaan bagi negara. Dipukul seperti ini disebut memenangkan kejayaan bagi negara. Menurutku itu memalukan bagi negara, kan? He Yanyan memutar matanya dan mencibir dengan nada pahit, memikirkan He Jin Qi dan Lin Yu menindas bersama. Dia terlihat seperti ini, dan ketika dia memikirkan tentang bagaimana He Jin Qi bisa menjadi cacat selama sisa hidupnya, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia.
Kamu masih berani mengatakan itu. Kakak ketigaku telah bergaul dengan anak hilang sepertimu sepanjang hari, yang membuahkan hasil hari ini. He Jinyu juga menatap Wan Xiaofeng dengan dingin. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pemuda berbakat dan meremehkan playboy seperti Wan Xiaofeng. Saudaraku, jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Xiaofeng, itu bukan tanggung jawab Jin Qi. He Ziheng berkata dengan sungguh-sungguh, sebagai pamannya, kamu tidak bisa mengabaikannya, kan? He Zikin mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak mendengar bahwa pihak lain berasal dari negara Jepang? Tahukah kamu betapa sensitifnya identitas saya? Jika saya tidak melakukannya dengan benar, itu akan terlibat dalam perselisihan nasional. Selain itu, dia dengan sukarela menantang orang lain, tidak heran. He Ziheng mengertakkan gigi dan berkata, saudaraku, lupakan saja seperti ini. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Biaya pengobatan, untukmu. He Zikin berkata dengan dingin. Sekarang dia sedang dalam tahap peningkatan karirnya dan tidak akan pernah mengambil risiko apapun untuk siapapun. Saudaraku, He Ziheng tiba-tiba merasa seperti ribuan anak panah menusuk jantungnya. Matanya merah dan berkaca-kaca. Dia memandang He Zikin dengan tidak percaya dan berkata dengan suara gemetar, Jin Qi adalah keponakanmu. Jika saudara kedua ada di sini, dia tidak akan pernah mati. Kamu tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Kakak kedua, kalau begitu minta kakak keduamu untuk kembali dan membantumu. Mendengar dia menyebut saudara kedua, jejak kemarahan muncul di wajahnya, dan dia sepertinya tidak menyukai penyebutan kakak laki-laki kedua oleh He Ziheng. Oke. He Ziheng mencibir, menggelengkan kepalanya dan menatap He Zikin, dengan ekspresi kecewa di wajahnya, dan tersedak, saudaraku yang baik, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan mengatakan itu. Sejak aku masih kecil, aku selalu berada di pihakmu melawan saudara laki-laki kedua. Bahkan kejadian saat itu, aku bersembunyi dari saudara laki-laki kedua dan membantumu. Diam, hati He Zikin bergetar, dan dia memotongnya dengan marah, dengan ekspresi garang di wajahnya, jaga mulut busukmu. Kalau tidak, kita berdua tidak akan mendapatkan makanan enak. Jelas sekali bahwa kata-kata He Ziheng melibatkan perasaan negatif He Zikin. Ekspresi He Ziheng juga berubah, dan dia sepertinya merasa bahwa dia tidak seharusnya menyebutkan masalah ini, jadi dia menundukkan kepalanya dengan wajah muram. Lin Yu mendengar semua yang mereka katakan dan tidak bisa menahan cemberut. Dia sangat ingin tahu tentang apa yang baru saja mereka sebutkan dan apa yang telah mereka lakukan tanpa memberitahu tuan kedua dari keluarga He. Baiklah, saya akan menghubungi kedutaan Jepang untuk memprotes dan memulangkan orang-orang Jepang ini. He Zikin menghela nafas dan menatap He Ziheng dengan cemberut. Memulangkan saja mereka ke negara ini. He Ziheng mengepalkan tangannya, jelas tidak mampu menelan nafas ini, merasa ini terlalu mudah bagi mereka. Kalau tidak, cari seseorang untuk menghajar mereka. Jika ketahuan, kamu dan aku akan tamat. He Zikin berkata dengan marah, lagi pula, bisakah kamu mengalahkan mereka? Wajah He Ziheng pucat, dan dia berbalik dengan ganas dia meninju dinding di sebelahnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Lin Yu sudah pergi ke meja resepsionis untuk meminta pena dan kertas dan menulis resep. Kemudian dia berjalan ke arah He Ziheng dan berteriak dengan lembut, Paman He, menurut dokter, kondisi Jin Qi seharusnya adalah patah tulang yang parah, tulang pergelangan kaki. Saya memberinya resep untuk memperkuat tulangnya. Anda bisa memberinya 2 dosis setiap pagi dan sore. Jika Anda bersikeras meminumnya selama sebulan, tulangnya akan tumbuh kembali dan tidak akan ada gejala sisa dan melihat bahwa itu benar. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Dia jelas tidak menyangka Lin Yu ada di sini, apalagi Lin Yu secara pribadi akan meresepkan resep untuk putranya sudah banyak berurusan dengan Lin Yu sebelumnya, tapi dia segera mengingatnya, anakku sepertinya bermain baik dengannya. Dia mengetahui keterampilan medis Lin Yu dengan baik. He Yanyan digigit ular, dan semua dokter pengobatan Tiongkok tidak berdaya. Pada akhirnya, Lin Yu lah yang menyembuhkannya. Jadi karena Lin Yu mengatakan bahwa resep ini dapat membuat putranya utuh, lalu tidak ada masalah dalam menentukannya.
Bab 348 Apakah kamu berani menghancurkan aula seni bela diri mereka bersamaku? Halaman 2/2. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan He Yanyan barusan, Lin Yu menyesal telah merawatnya. Anda tahu, ketika dia digigit ular, dokter yang dipanggil He Jinqi adalah dokter yang sama yang diminta He Jinqi kepada Lin Yu untuk menyelamatkannya. Wanita seperti ini begitu kejam terhadap sepupunya sendiri, yang menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang hitam. Hidup di dunia ini adalah buang-buang udara. Paman He, apa, kamu tidak percaya dengan keterampilan medisku? Melihat He Ziheng dalam keadaan linglung, Lin Yu mau tidak mau bertanya. Tidak, tidak. He Ziheng segera mengambil resep dari tangan Lin Yu, menundukkan kepalanya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan He, terima kasih banyak. Perasaan campur aduk di hatinya saat ini, saudaranya dan keponakannya mengabaikan dan bahkan mencibir pengalaman putranya, tetapi, He Jiarong, yang tidak ada hubungannya dengan keluarganya mampu bergaul dengannya tanpa syarat dinginnya hubungan antar manusia. Saat ini, dia bahkan merasa bahwa, He Jiarong, yang berhati hangat memang memiliki beberapa kesamaan dengan saudara keduanya yang heroik. Tuan He, saya benar-benar mengganggu Anda dan meminta Anda melakukan perjalanan yang sulit. Jangan khawatir, keluarga He kami akan mengingat sentimen ini. He Zikin melirik Lin Yu dan mendengus dingin, meskipun dia masih sangat tidak baik kepada Lin Yu. Lihat, tapi dia harus mengakui bahwa keterampilan medis Lin Yu sangat kuat. Direktur He, saya pikir Anda salah paham. Reputasi keluarga He benar-benar tidak layak atas bantuan saya dengan resep rahasia nenek moyang kita. Saya pikir itu hanya wajah Jinqi. Lin Yu tersenyum ringan padanya berkeliling dan langsung berjalan keluar. Kamu, wajah He Zikin menjadi pucat karena marah, dan dia menatap punggung Lin Yu dengan marah. Jelas, yang dimaksud Lin Yu adalah bahwa di dalam hatinya, wajah seluruh keluarga He tidak sebaik wajah He Jinqi saja. Apakah keluarga He kami memanfaatkanmu untuk menjual muka? He Yanyan juga mengikuti dengan marah, sepertinya sudah lama melupakan anugerah penyelamatan nyawa Lin Yu padanya. He Jinyu juga membuka mulutnya untuk mengutuk, tetapi mengingat bagaimana dia harus mengikuti ayahnya untuk memohon pada Lin Yu seperti anjing, dia tidak bisa menahan untuk menelan kata-katanya. Setelah Lin Yu keluar dari rumah sakit, dia menelepon Li Qianhao dan bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah Anda sudah mengetahui apa yang saya minta untuk Anda periksa? Kami menemukan bahwa orang-orang Jepang ini adalah sebuah kelompok. Selain mereka bertiga, ada lebih dari 20 orang di sasana tinju mereka, dan peringkat taekwondo dan judo mereka tidak rendah. Li Qianhao buru-buru melaporkan, tapi mereka saya tidak dapat menemukan informasi spesifiknya. Saya meminta seorang teman untuk memeriksanya dari Departemen Kepolisian Jepang, tetapi tidak ada informasi tentang orang-orang ini. Saya tidak tahu mengapa. Li Qianhao mau tidak mau bertanya-tanya, sedikit kecurigaan dalam nada bicaranya. Tidak dapat menemukan informasinya. Lin Yu mengangkat alisnya sedikit, merasa sedikit terkejut, dan untuk membuka sasana tinju, cukup memiliki 3 atau 5 pelatih. Mungkin saja identitas orang-orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Beri aku alamatnya dan aku akan pergi ke sana dan melihat. Bisik Lin Yu, berencana untuk pergi langsung menemui sekelompok orang ini. Dia tidak peduli apa pangkat atau identitas yang dimiliki pihak lain, dan dia tidak peduli perselisihan internasional apa yang akan muncul jika identitasnya sebagai mayor di Departemen Intelijen Militer diketahui mereka berhutang budi pada He Jinqi. Maka mereka harus dikembalikan, dan jumlahnya 2 kali lipat. Lin Yu naik taksi dan pergi ke lokasi di mana Li Qianhao pergi bersamanya. Saudaraku He, sasana tinju mereka ada di sana. Li Qianhao buru-buru mendatanginya dan menunjuk ke sasana tinju karate di kejauhan. Lin Yu mendongak dan melihat pola matahari terbit yang cerah di pintu sasana tinju, dengan tulisan, Sekolah Seni Bela Diri Matahari Terbit Jingwu, tertulis di bawahnya. Ada 8 karakter tertulis di kedua sisi kusen pintu. Matahari terbit, di sebelah kanan adalah, kebajikan dan kebenaran tanpa aliran. Matahari terbit sekali. Hari ini aku akan membiarkan mataharimu terbenam di barat. Lin Yu berkata kepada Li Qianhao sambil berjalan, Qianhao,
apakah kamu berani menghancurkan aula seni bela diri mereka bersamaku? Hubungan Li Qianying, dia tidak merasakan penolakan apapun terhadap Li Qianhao, dan setelah kecelakaan He Jinqi, dia segera melapor kepadanya. Ini menunjukkan bahwa sebagai seorang teman, Li Qianhao masih masuk akal. Hancurkan sasana bela diri mereka. Li Qianhao sedikit terkejut dan berkata dengan suara gemetar, hanya kita berdua. Ya, hanya kita berdua. Bab 349 saya memang di sini untuk mematahkan kakinya, halaman setengah. Li Qianhao sedikit terkejut, dia tidak menyangka Lin Yu akan bersuara begitu keras. Dia baru saja memberitahu Lin Yu dengan jelas bahwa setidaknya ada 20 orang di gym seni bela diri. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yu sangat kuat, tidak mungkin mereka berdua mengalahkan lebih dari 20 orang. Kecuali Lin Yu adalah Superman. Saudaraku He, kenapa aku tidak menelepon, dan menanyakan seseorang? Li Qianhao berkata dengan ragu-ragu. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu sudah melangkah ke gerbang aula seni bela diri matahari terbit Jingwu. Melihat sudah terlambat untuk menelepon seseorang, Li Qianhao melihat ke belakang Lin Yu, mengertakkan gigi, mengangguk, dan berlari masuk. Meskipun hatinya ketakutan, aura tak kenal takut Lin Yu dan semangat pantang menyerah He Jinqi sangat mempengaruhi dirinya. Dia telah hidup dalam kekacauan selama lebih dari 20 tahun. Kali ini, dia ingin hidup dengan pengertian. Hei, siapa kamu? Sekarang waktunya tutup. Jika kamu ingin mendaftar, kembalilah sore hari. Begitu. Lin Yu masuk, beberapa pria berseragam pelatihan yang sedang berlatih memarahi Lin Yu dengan tidak senang dan aksennya. Kita dapat mengatakan bahwa semuanya adalah bahasa Jepang. Lin Yu mengabaikan mereka dan melirik ke sasana tinju. Dia menemukan bahwa struktur sasana tinju berbeda dari He Jinqi dan teman-temannya. Seluruh lantai pertama adalah ruang terbuka yang luas, yang sangat luas dan sederhana ditutupi dengan busa plastik tebal berwarna kuning dan biru. Ada beberapa karung pasir hitam yang tergantung di sisi kiri, cermin horizontal besar yang tertanam di dinding di sisi kanan, dan beberapa alat pelindung dipasang di dinding di bagian dalam, tidak ada yang lain. Karena sekarang sudah waktunya makan siang, seluruh aula pencak silat tampak sepi. Hanya beberapa pria berseragam latihan putih yang bermain karung pasir di tempat tersebut. Hei, aku meneleponmu. Sudah kubilang kami tidak menerima orang sekarang. Melihat ketidakpedulian Lin Yu, beberapa pria berteriak tidak sabar lagi. Lin Yu melihat bahwa mereka begitu kasar kepada pelanggan yang datang ke pintu, dan tidak bisa tidak meragukan tujuan mereka membuka sasana seni bela diri. Tapi dia tetap bertanya dengan sopan, halo, saya sedang mencari untuk pemilik sasana dan seniman bela dirimu. Dia sepertinya tidak dapat mengingatnya, dan menoleh ke Li Qianhao dan bertanya, apa tanganmu? Tezuka, Li Qianhao menjawab dengan tergesa-gesa. Di mana dua orang lainnya? Takahashi dan Morita. Lin Yu mengangguk, lalu mengangkat kepalanya dan melanjutkan, saya mencari pemilik gym Anda, Tezuka, Morita, dan Takahashi. Kun, salah satu pria itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan dengan mereka? Oh, mereka datang untuk menantang kita di aula Kenwu pagi ini, dan pemilik gymmu menggunakan metode berbahaya untuk menghancurkan mereka pergelangan kaki pemilik kita, jadi saya datang untuk mematahkan kedua kakinya. Lin Yu tersenyum dan terlihat sopan, lalu berkata, oh, ngomong-ngomong, ada juga Takahashi dan Morita. Mari kita patahkan masing-masing kakinya dan menghitungnya sebagai bunga. Baga, ketika orang-orang berseragam pelatihan mendengar ini, mereka tiba-tiba menjadi marah dan tampak muram. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menginjak ke arah Lin Yu, dan berteriak keras pada saat yang sama. Berisik, Lin Yu tidak bisa menahan cemberutnya, karena berteriak begitu keras. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan terbang keluar. Namun, beberapa pisau tajam mengenai leher mereka dengan akurat, dan beberapa pria berseragam pelatihan jatuh satu demi satu. Namun, Lin Yu masih membiarkan satu orang hidup sehingga dia bisa masuk dan memanggil Tezuka dan yang lainnya keluar. Tubuh pria yang tersisa tiba-tiba membeku, kakinya terpaku ke tanah seperti batu. Dia menatap teman-temannya yang jatuh ke tanah dalam keheningan yang tertegun. Wajahnya pucat,
Dan lapisan keringat keluar dari dahinya tanpa disadari, bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Lin Yu melakukannya sekarang. Dia hanya merasakan beberapa angin bersiul di samping telinganya, dan temannya jatuh ke tanah seperti babi mati. Mungkinkah ini, penguasa Tiongkok yang sebenarnya? Membunuh yang tidak terlihat. Hei, apa yang kamu pikirkan? Lin Yu sudah mundur ke tempatnya berdiri sekarang, masih menatapnya sambil tersenyum, terlihat sangat sopan, dan keseluruhan tubuhnya lembut, seolah-olah orang yang baru saja membuat bergerak bukan dia sama sekali. Satu-satunya pria Jepang yang tidak jatuh bibirnya bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yu dengan wajah ngeri, mulutnya terbuka dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Apakah kamu percaya dengan apa yang aku katakan sekarang? Aku memang di sini untuk mematahkan kaki pemimpin Gimu. Lin Yu menepuk wajahnya sambil tersenyum, lalu memberi isyarat dan berkata, pergi, panggil pemimpin Gimu dan Morita panggil mereka. Menelan, menatap Lin Yu dan mengangguk dengan bodoh, dan tidak berani bergerak, lalu berbalik dan berlari cepat ke aula seni bela diri. Li Qianhao juga sangat terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia mencengkeram lengan bajunya dan membeku di tempat. Ketika sekelompok orang baru saja bergegas, dia menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap membantu Lin Yu bertarung dengan mereka. Tapi sebelum dia selesai menyingsingkan salah satu lengan bajunya, orang-orang ini terjatuh. Dia menatap Lin Yu, mulutnya terbuka lebar, dan darah di hatinya mendidih. Pria ini bukan hanya Superman, dia hanyalah Tano. Qianhao, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat ambil tindakan. Lin Yu melihatnya membeku di tempat dan segera memanggilnya. Lakukan sesuatu. Li Qianhao akhirnya sadar, melirik orang-orang Jepang yang tidak sadarkan diri di tanah, dan berkata kepada Lin Yu dengan nada datar, Saudara He, bukankah kamu sudah mengalahkan mereka semua? Apa aku baru saja memberitahumu? Ratakan aula seni bela diri mereka. Petik 2. Lin Yu berkata sambil tersenyum, dia mengambil orang yang tidak sadarkan diri di tanah dan melemparkannya ke dinding di sebelah kanan, di cermin. Bang! Terdengar suara nyaring, dan cermin besar di dinding tiba-tiba pecah dan berserakan di lantai. Ayo, hancurkan dengan keras. Lin Yu bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum. Oke, melihat gerakan Lin Yu, Li Qianhao segera mengerti apa yang dia maksud. Dia senang dan berlari keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berlari ke dalam dan mengambil pedang samurai kayu ke dinding, alat pelindung diri, karung pasir dan lain-lain di lapangan secara acak. Persetan, aku akan memotongmu sampai mati. Li Qianhao menebas sembarangan sambil mengumpat dengan marah. Dia merasa hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dan kesombongan yang dideritanya di pagi hari langsung terhapus. Lin Yu melihat Li Qianhao tidak bereaksi banyak ketika dia menebaskan pedang samurainya ke karung pasir, dia tidak bisa menahan untuk tidak menggerakkan bahunya, lalu berjalan cepat ke karung pasir terdekat, meninjunya dengan seluruh kekuatannya, dan spiritual, kekuatan di tubuhnya juga tiba-tiba berkumpul di kepalan tangan. Bang! Dengan suara teredam yang sangat besar, karung pasir tebal itu langsung meledak, dan pasir berwarna abu-abu kuning beterbangan. Sialan! Kakak He, kamu, dari siapa kamu belajar kungfu ini? Bagus sekali, bukan? Li Qianhao melompat ketika dia melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba melebar, dan dia mengagumi Lin Yu sepenuhnya. Dia telah mendengar He Jinqi membual tentang betapa kuatnya saudara keduanya sebelumnya, tetapi dia masih tidak mempercayainya. Hari ini, dia cukup beruntung melihatnya, dan dia jauh lebih kuat dari apa yang digambarkan He Jinqi. Jalan bahagia. Pada saat ini, kutukan kemarahan keluar, dan sekelompok besar orang keluar dari dalam aula seni bela diri. Mereka semua mengenakan pakaian latihan putih yang sama seperti yang sebelumnya, dengan ikat pinggang diikatkan di pinggang mereka. Ikat pinggang yang mereka kenakan juga semuanya berwarna hitam. Bab 349 Saya memang di sini untuk mematahkan kakinya, halaman 2/2. Ketika Li Qianhao melihat ini, dia gemetar ketakutan dan buru-buru berlari ke belakang Lin Yu. Apakah kalian berdua babi Cina di sini untuk mati? Morita melihat beberapa anak buahnya tergeletak di tanah dan tempat yang hancur dan bobrok. Begitu dia selesai berbicara,
Morita berjalan cepat menuju Lin Yu. Morita, kembalilah. Tezuka dari belakang memanggilnya dengan wajah tegas, jangan lakukan apa-apa dulu, kembalilah. Sebagai direktur sekolah seni bela diri Matahari Terbit Jingwu, ketika dia melihat situasi di depannya, dia tentu saja dia sangat marah, tetapi alasannya menyuruhnya untuk tidak bersikap impulsif. Baru saja dia sedang makan malam dengan orang-orang dari sekolah seni bela diri di restoran sebelah. Bawahannya bergegas untuk melaporkan bahwa seseorang membuat masalah di sasana seni bela diri dan melukai beberapa anggota tim telah datang, tapi dia diberitahu. Yang mengejutkan kami, hanya 2 orang yang datang. Dan mereka adalah 2 orang yang sangat kurus. Ia sangat terkejut, apalagi setelah melihat para pria tak sadarkan diri di tanah dan kekacauan di aula. Ia langsung menyadari bahwa kedua pemuda kurus ini tidaklah sederhana, apalagi yang berdiri di depan wajah tersenyum pasti sangat mumpuni. Karena dia bertemu Li Qianhao di aula Yanwu di pagi hari. Jika Li Qianhao sangat mampu, dia akan mengambil tindakan di pagi hari. Oleh karena itu, kemungkinan besar Lin Yu mengalahkan bawahan ini sendirian. Memikirkan hal ini, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia mengetahui kemampuan anak buahnya dengan sangat baik, dan hanya ada sedikit di seluruh kekaisaran Matahari Terbit yang dapat menahan beberapa pengepungan mereka pada saat yang bersamaan. Jadi dia menyimpulkan bahwa Lin Yu adalah satu-satunya master di Tiongkok. Inilah sebabnya dia membujuk Morita dan berencana untuk mencapai kesepakatan dengan Lin Yu sebanyak mungkin, akan ada konsekuensinya. Namun, Morita yang impulsif tidak mendengarkannya sama sekali. Semua yang dia lihat di depannya benar-benar membuatnya kehilangan akal. Dia ingin segera menjatuhkan Lin Yu dengan matanya yang galak, dia menendang kakinya dan bergegas menuju Lin Yu dengan cepat. Lin Yu sepertinya belum melihatnya. Dia berbalik dan bertanya pada Li Qianhao, "Qianhao, apakah dia Morita yang mengalahkan pelatihmu pagi ini?" Petik 2. Ya, itu dia, hati-hati. Ekspresi wajahnya saat dia berbicara. Tiba-tiba ada perubahan, karena dia menyadari bahwa Morita telah melompat tinggi, menendang ke udara, dan memukul kepala Lin Yu dengan tendangan samping yang sangat umum di karate. Lompatannya sangat eksplosif dan bertenaga. Tendangan yang ditendangnya seperti palu yang diayunkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tampaknya mampu menghancurkan kepala seseorang secara langsung. Siapapun dapat melihat bahwa jika tendangan ini mengenai Lin Yu, bahkan di kepala kalau kepalanya tidak mekar, lehernya harus segera dipatahkan. Tapi Lin Yu tidak berniat mengelak. Saat kaki Morita berada beberapa sentimeter dari wajahnya, Lin Yu tiba-tiba meraih pergelangan kaki Morita dengan kedua tangannya seperti kilat. Klik, dan terdengar suara campuran tulang patah dan tulang remuk. Tubuh Morita berputar di udara dengan kekuatan yang sangat besar, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. "Ah!" teriak Morita, berguling beberapa kali, dan langsung meratap sambil memeluk betisnya. Lin Yu melihat ke arah Morita yang kesakitan di tanah, dan jantungnya seperti terkena sesuatu. Semburan rasa sakit melanda dirinya. Apakah Jinki merasakan sakit yang sama ketika kakinya patah? "Tuan Tezuka, begitulah caramu mematahkan kaki adikku, kan?" Lin Yu perlahan mengangkat kepalanya, suaranya dingin, dan matanya seperti pedang tajam. Bab 350, Anda tidak akan menang tanpa paksaan, karena Anda tidak akan menang sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu menahan senyum di wajahnya sejak dia memasuki pintu ini. Saat ini, matanya bersinar dengan warna merah tua yang haus darah, yang menakutkan dan menakutkan, seperti binatang buas yang ingin membunuh orang, akhirnya memperlihatkan taringnya yang tajam dan dingin. Semua orang Jepang yang hadir mau tidak mau menghirup AC dalam-dalam, jantung mereka berdebar kencang, dan rasa takut yang dingin langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka semua tahu bahwa Morita adalah yang kedua setelah pemimpin Jim Tezuka dalam hal kekuatan di antara kelompok mereka. Bahkan ahli seni bela diri dari Kerajaan Matahari Terbit mungkin tidak dapat secara akurat menangkap pergelangan kaki Morita dalam cahaya api karbida, menghilangkan kekuatannya, dan langsung mematahkan tulang pergelangan kakinya. Tezuka juga merasa ngeri di dalam hatinya. Menghadapi pertanyaan Lin Yu, dia tidak berani berbicara. Jika dia tahu bahwa saudara laki-laki He Jinki adalah master yang sangat kuat,
bahkan jika dia memiliki 3 keberanian, dia tidak akan berani mematahkan kaki He Jinqi. Tuan, ternyata Hua, ahli bela diri Huaxia yang legendaris benar-benar ada. Pada saat ini, seorang bawahan di sebelah Tezuka menelan ludah, dan suaranya tidak dapat menahan gemetarnya. Dia hanya melihat di novel seni bela diri master tak tertandingi yang bisa membunuh orang hanya dengan menjentikkan jarinya. Dia tidak menyangka akan menyaksikan pemandangan mengejutkan ini dengan matanya sendiri hari ini. Jika Lin Yu ingin membunuh Morita, itu hanya akan terjadi dalam sekejap mata. Li Qianhao mau tidak mau membuka mulutnya, tapi dia segera sadar. Setelah menyaksikan teror Lin Yu barusan, dia sudah memiliki ketahanan psikologis tertentu. Tuan Tezuka, saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Apa? Apakah Anda tuli? Lin Yu berkata dengan enteng. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan karena dia tahu bahwa tekanan psikologis semacam ini adalah masalah serius bagi Tezuka dan yang lainnya. Penderitaan yang lebih menyakitkan lagi, dan dia ingin menantang Tezuka secara terbuka dan terbuka, mematahkan kakinya seperti dia menantang Jinqi, sama seperti dia mematahkan kaki Jinqi. Itu dia, Tezuka, apakah kamu benar-benar tuli? Kakak laki-lakiku menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Li Qianhao tiba-tiba mendapatkan momentum dan berteriak dengan marah pada Tezuka dengan kepala terangkat tinggi. Tuan, menurut aturan pertempuran Kekaisaran Matahari Terbit kita, tidak ada tindakan yang dapat diambil sampai kedua belah pihak menyetujui tantangan tersebut. Tezuka menelan ludah dan mencoba yang terbaik untuk berpura-pura tenang, mencoba menggunakan aturan untuk menstabilkan Lin Yu. Takut Lin Yu tiba-tiba bergerak. Kalau begitu, mereka melanggar aturan, kan? Mereka bergegas ke arahku dulu, jadi aku mengambil tindakan. Lin Yu berkata dengan ringan, kamu sudah melihat ini, kan? Lin Yu juga senang membicarakan semuanya dengannya, tapi setelah itu, mereka menelepon polisi dan melakukan protes. Hei, Tezuka tiba-tiba berdiri tegak, mengangguk dengan sungguh-sungguh kepada Lin Yu, dan berkata, orang-orangkulah yang pertama kali bertabrakan denganmu. Aku minta maaf atas nama mereka. Mereka pantas menerima pukulan yang mereka terima darimu. Sikapnya sangat tulus, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk berdamai dengan Lin Yu, karena dia tidak percaya diri untuk mengalahkan Lin Yu, sehingga dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahan pukulan dari Morita dan beberapa anak buahnya. Apakah kamu cukup masuk akal? Bersikaplah masuk akal. Melihat ekspresi hormat Tezuka, Lin Yu mengangguk dengan sangat puas dan berkata, karena kedua belah pihak harus secara resmi menantang satu sama lain dalam pertarungan, maka aku akan mengikutimu sekarang, Direktur Tezuka. Ekspresi Tezuka tiba-tiba berubah. Dia tidak menjawab kata-kata Lin Yu dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, saya tahu tindakan saya agak serius pagi ini. Anda minta maaf. Saya dapat memberikan kompensasi apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Permintaan maaf. Kompensasi. Bisakah kaki saudaraku tetap utuh? Lin Yu mencibir dan berkata dengan suara yang dalam, jika memungkinkan, maka aku akan menerima permintaan maaf dan kompensasimu. Keringat dingin mengucur di dahi Tezuka, wajahnya menjadi pucat, dia memutar matanya dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan tulus, Pak, saya dapat membantu Anda menemukan dokter ortopedi terbaik dari negara kita untuk pengobatan Anda. Adik saya sedang menjalani perawatan, dan saya bersedia mengirim surat permintaan maaf yang tulus kepada pemerintah Anda melalui kedutaan besar negara kami di Tiongkok. Petik 2. Tidak, Anda harus menyimpan dokter ortopedi terkemuka di negara Anda untuk digunakan sendiri. Tuan, kita masih bisa bicara. Tidak perlu menggunakannya. Metode ini, Tuan Tezuka, apakah Anda takut? Lin Yu mencibir, menyela, menghanyutkan semua orang di tempat tersebut, dan berkata dengan tenang, karena kamu takut, maka aku menantang kamu untuk hadir. Ayo semuanya, kamu tidak perlu takut sekarang, kan? Segera setelah dia selesai berbicara, seluruh tempat menjadi gempar. Bukankah pria Tionghoa ini terlalu sombong? Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa menantang begitu banyak orang pada saat yang bersamaan, bukan? Meskipun mereka telah kehilangan 5 orang termasuk Morita, mereka masih memiliki 20 orang, termasuk beberapa master seperti Tezuka dan Takahashi yang mahir dalam judo dan karate.
Tidak peduli seberapa kuat Master Tiongkok ini, sekelompok dari mereka jika orang mengambil tindakan di saat yang sama, dia akan memedulikan satu hal dan kehilangan hal lainnya, bukan? Ketika sekelompok orang mendengar kata-kata ini, mereka tiba-tiba menghapus kesedihan di wajah mereka dan berubah menjadi kegembiraan. Mereka tampak sedikit bersemangat untuk mencoba, berharap untuk melihat mereka berkerumun dan memukuli Lin Yu sampai dia lumpuh. Penjahatnya berhasil, inilah sifat mereka. Ketika Tezuka mendengar kata-kata Lin Yu, alisnya berkilat lega. Namun, dia tidak semudah bawahannya. Sebaliknya, dia menatap Lin Yu dengan hati-hati, bertanya-tanya apakah Lin Yu yakin pada saat yang sama, sehingga mereka mengambil inisiatif untuk meluncurkan tantangan semacam ini. Kalau tidak, dia sedang mencari kematian. Tuan, saya pikir kita masih bisa bicara. Tuan Tezuka, betapa pengecutnya Anda. Saya mengalahkan begitu banyak dari Anda sendirian, dan Anda tidak berani melawan. Lin Yu memotongnya dan mencibir, apa kamu takut seni bela dirimu tidak sebanding dengan kungfu Tiongkok kita? Kentut. Tanda seru petik 2, dirinya sendiri jika dia ingin mati, maka kami akan membantunya. Ekspresi Tezuka berubah, dan dia tampak sedikit kesal oleh Lin Yu, tapi dia masih mengerutkan kening dan berpura-pura tegak dan berkata, ada banyak dari kita, ayo pukul dia. Dalam istilah Cina, meskipun kita menang, itu masih agak lemah. Tidak, karena aku sendiri yang memintanya. Dan kamu tidak akan menang sama sekali. Lin Yu berkata dengan tenang, kamu tidak hanya bisa tidak menang. Menang? Dan aku akan menghajarmu habis-habisan, agar kamu ingat betul kehebatan kungfu Tiongkok kita, dan juga biar kamu ingat betul bahwa karate yang dibanggakan nenek moyangmu hanyalah dari Tiongkok kita, evolusi Tang Shou. Faktanya, ini bukan hanya karate. Mereka berpikir bahwa kekaisaran matahari terbit yang makmur dan kuat memiliki terlalu banyak hal yang dijiplak atau bahkan dijarah dari tanah Tiongkok. Baga, Takahashi mengumpat dengan marah, bersandar ke satu sisi dan bersiap untuk pergi. Karena kamu yang meminta ini, jangan salahkan kami karena kejam. Tezuka tidak bisa menahan diri lagi, dengan ekspresi garang di wajahnya, dan melambaikan tangannya, ayo. Segera membuka mulut mereka, berteriak keras dan bergegas menuju Lin Yu, dan beberapa orang terakhir diam-diam mengambil beberapa pedang samurai kayu. Tezuka bersembunyi di balik kerumunan dengan sangat licik, dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia berencana untuk mengamati terlebih dahulu, dan ketika Lin Yu kelelahan, dia akan mengambil kesempatan untuk memukulnya dengan pukulan fatal. Qian Hao, kamu keluar dulu. Lin Yu menghadapi kerumunan yang datang seperti air pasang tanpa rasa takut sedikit pun. Dia berkata kepada Li Qian Hao, lalu dia tiba-tiba membungkuk dan menembak. Lin Yu tidak bergerak, dia hanya mengangkat tangannya dan bersandar ke satu sisi, bergegas ke kerumunan dengan benturan bahu. Itu seperti batu tajam yang tiba-tiba terlempar ke sungai yang mengalir, menyebabkan percikan besar dalam sekejap. Orang-orang yang bertabrakan dengan Lin Yu sepertinya tertabrak kereta api. Mereka terbang sangat berat dalam sekejap dan jatuh dengan keras ke dinding atau tanah di kejauhan, berpegangan pada tulang rusuk atau jari-jari yang patah dan humerus di atasnya, lengan mereka meratap dan berguling-guling di tanah. Setelah bergegas ke belakang kerumunan, Lin Yu tiba-tiba berhenti. Dengan tabrakan ini, dia telah melenyapkan sepertiga orang. Pada saat ini, orang-orang yang bergegas menyadari bahwa dia hilang, dan segera berbalik untuk mencarinya. Lin Yu melambai kepada mereka sambil tersenyum, dan kemudian semua orang berteriak lagi dan segera bergegas. Lin Yu tidak mengambil inisiatif untuk menyerang lagi kali ini. Dia membuat kesalahan dalam langkahnya dan dengan gesit menghindari serangan sekelompok orang ini. Pada saat yang sama, dia menggunakan tangan dan kakinya untuk memotong, menamparkan, menghancurkan, tendangan, sapuan, dan tunjuk. Setiap gerakannya sederhana dan tepat. Semuanya kuat, dan setiap kali dipukul, akan terdengar suara retakan yang tajam dan ratapan yang melengking. Dia memukul dengan keras, tetapi tidak ada emosi di wajahnya, dan hatinya sangat tenang. Setiap kali dia berteriak, rasa bersalah di hatinya semakin berkurang, karena dia tahu bahwa patah kaki He Jinqi ada hubungannya dengan dia. Jika dia tidak terburu-buru di pagi hari, jika dia pergi,
He Jinqi tidak akan menderita rasa sakit yang tidak manusiawi ini. Dia pasti akan membalas karena telah menyakiti orang yang dia sayangi. Hal ini selalu terjadi. Sekelompok master karate sabuk hitam tampak seperti sekelompok anak-anak tak berdaya di depan Lin Yu. Mereka dipukuli berkeping-keping dalam sekejap, dan tidak banyak yang tersisa berdiri di tengah lapangan. Tezuka di belakang Lin Yu tampak pucat dan melihat pemandangan di depannya dengan ngeri. Dengan begitu banyak orang yang berkumpul, mereka bahkan tidak melukai rambutnya. Saat ini, dia akhirnya merasakan ketakutan yang mendalam. Budaya seni bela diri Tiongkok sungguh tak terduga. Faktanya, dia tidak tahu bahwa Lin Yu sama sekali tidak mahir dalam seni bela diri. Meskipun nenek moyangnya mengetahuinya, dia tidak pernah mempraktikkannya karena kekuatan dan kecepatannya cukup untuk membunuh master manapun dalam sekejap. Aku akan membunuhmu. Di antara yang tersisa, Takahashi meraung dengan mata merah, meraih kedua anggota tim, dan mendorong Lin Yu dengan keras. Lin Yu melambaikan telapak tangannya ke kiri dan ke kanan dan menamparkan kedua orang itu, tetapi saat ini Takahashi telah mengambil kesempatan untuk bergegas ke depannya, dan memukul keras kepala Lin Yu dengan pedang samurai kayu di tangannya. Lin Yu sudah berjaga-jaga, dia meraih pedang samurai yang dia kembalikan dengan satu tangan, dan pada saat yang sama menginjak kakinya. Tiba-tiba, jeritan tajam datang, dan seluruh telapak kaki kiri Takahashi hancur. Ia menempel di tanah seperti plastisin, dan tulang putihnya menembus daging. Namun, yang tidak disadari Lin Yu adalah saat ini, Tezuka di belakangnya sudah memegang belati dingin di tangannya, dan dia menyentuh punggung bawahnya dengan tenang dan cepat dengan kaki telanjang.